Pemirsa, angka kematian pasien COVID-19 di Depok terus bertambah, sementara ketersediaan lahan pemakaman khusus COVID-19 mulai menipis. Pemerintah Kota Depok akan segera menambah lahan pemakaman seluas 2 hektar. Menipisnya ketersediaan lahan pemakaman khusus jenazah pasien COVID-19 terjadi di TPU Kalimulia 3, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Di TPU ini lahan yang masih tersedia untuk jenazah COVID-19 Muslim hanya tersisa 30 makam, sementara untuk non-Muslim sebanyak 100 makam. Jumlah jenazah COVID-19 yang telah dimakamkan di TPU ini berjumlah 50 jenazah. Diperkirakan dalam waktu 2 bulan ke depan, pemakaman jenazah COVID-19 ini akan penuh. Selain terus menipisnya jumlah angka kematian pasien COVID-19, menipisnya ketersediaan lahan pemakaman COVID-19 ini lantaran dijadikan satu dengan makam umum. Lahan makam masih tersedia dan saat ini ada penambahan lebih kurang 2 hektar di kecamatan di Tapos ya, di Tapos. Jadi ada penambahan lahan seluas 2 hektar untuk TPU ya, TPU. Dan untuk saat ini di pemakaman umum, alhamdulillah warga Depok itu sangat toleran dan sangat responsif, bisa untuk memakamkan ataupun pengurusan jenazah di makam-makam di TPU yang ada di Kota Depok. Jadi untuk pemakaman di Kota Depok, insya Allah tidak ada kendala. Penambahan dokter bukan karena untuk COVID saja, tapi untuk umum, untuk mengantisipasi kebutuhan pemakaman di Kota Depok. Di Kota Depok ada 2 lahan pemakaman jenazah COVID-19 yang disiapkan pemerintah Kota Depok. Namun kedua lahan pemakaman tersebut semakin penuh lantaran terus bertambah pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemberlakuan PSBB transisi di Jakarta, petugas Satpol PP menggelar razia di Pasar Senen. Para pelanggar protokol kesehatan menurun dalam razia yang digelar mulai pagi hari. Razia pelanggar PSBB digelar di Blok 3 Pasar Senen, Jakarta. Petugas Satpol PP Kecamatan Senen hanya menindak 2 pelanggar yang kedapatan tidak memakai masker dengan benar. Penurunan jumlah pelanggar dinilai petugas Satpol PP sebagai salah satu tanda warga paham bahaya penyebaran COVID-19 dan patuh protokol kesehatan. Razia PSBB di Pasar Senen digelar oleh petugas gabungan dari Satpol PP Kecamatan Senen, anggota TNI dan Polri. Pendataan pengunjung rumah makan menjadi salah satu aturan wajib dalam PSBB transisi DKI Jakarta. Namun aturan baru ini belum tersosialisasi ke para pemilik rumah makan, padahal besok mulai diterapkan. Salah satu aturan baru dalam pembatasan sosial berskala besar transisi DKI Jakarta adalah pendataan pengunjung yang makan di tempat. Tujuannya untuk mempermudah kontak tracing atau penelusuran seseorang yang terkena COVID-19. Nantinya setiap warung makan atau restoran di ibu kota harus menyediakan buku tamu yang mencatat data pengunjungnya. Data yang dicatat mulai dari tanggal serta waktu datang dan pulang, nama lengkap, jumlah rombongan yang datang, 6 angka pertama nomor induk kependudukan, terakhir nomor ponsel. Data-data ini wajib dicatat dan diserahkan ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Namun aturan baru ini ternyata belum tersosialisasi. Sejumlah rumah makan kecil seperti Warung Tegal ataupun rumah makan Padang belum menyiapkan buku tamu. Mereka merasa pendataan pengunjung sulit diterapkan. Visi misinya seperti itu sih menurut saya kurang setuju bagi pedagang kecil seperti saya ya, bikin susah, bikin ribet gitu, karena orang makan kan bukan 1-2 orang gitu. Ya mudah-mudahan sih kebijakan dari pemerintah sih tahu lah dari kalangan pedagang kecil, mudah-mudahan merasakannya lah gitu. Untuk kesiapan, kalau untuk kayak buku pembukuan itu belum ada sama sekali. Soalnya istilahnya kan kayak mendadak gitu, kita juga baru dengar. Mungkin ribet kali ya kalau untuk pembukuan. Nanti kan istilahnya kayak untuk orang-orang yang baru makan datang harus data lengkap. Nanti waktu pas pulang nanti ada yang masuk lagi belum sempat mendata, ada orang terus gitu. Ya, ribet.
Mulai besok hingga 26 Oktober mendatang, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB transisi. Sektor restoran dan rumah makan dapat melayani makan di tempat atau dine-in dari pukul 6 pagi hingga 9 malam dengan maksimal 50% kapasitas dan jaga jarak antar pengunjung hingga 1,5 meter. Para pelayan juga wajib menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah informasi pilihan dalam iNews Malam akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama iNews Malam.